Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita ulang dulu ya siapa saja yang hadir. Yang pertama, Winda. Hadiroh, Bu. Oke, Oji. Hadir, Bu. Naufal. Sakit, Bu. Waduh, sakit ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita ke materi kita hari ini tentang apa, Winda? Adab terhadap orang tua, Bu. Oke, benar. Sebelumnya Ibu mau tanya, adab itu apa menurut kalian? Sikap kita terhadap orang tua, Bu. Oji? Perilaku. Wah, benar. Nah, adab terhadap orang tua itu sikap dan tingkah laku kita terhadap orang tua. Nah, masuk saja kita ke materi pengertian adab. Ibu bacakan pengertiannya. Adab menurut bahasa ialah norma atau aturan. Nah, sedangkan menurut istilah, adab ialah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita semenjak dari dalam kandungan sampai kita dewasa, yang biasa disebut ayah dan ibu. Nah, jadi adab kepada kedua orang tua adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang sudah membesarkan kita, merawat serta mendidik kita, yaitu terutama pada ayah dan ibu. Oke, langsung saja. Seseorang anak itu dilarang membentak, memarahi atau bersuara keras terhadap kedua orang tua. Lebih bertambah umur kedua orang tua, hendaknya lebih diperhatikan oleh anak-anaknya. Nah, kedua hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kedua ibu bapak. Apabila mereka atau salah seorang dari mereka telah tua, maka kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau gertak mereka, tetapi ucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang sopan lagi lembut. Nah, orang tua itu adalah panutan kita. Mereka lah yang membesarkan kita dari kita sejak bayi hingga bisa hidup mandiri. Dalam seluruh hidup kita tidak akan lepas dari peran dan keberadaan orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat besar. Tanpa mereka tidak ada yang menjaga dan mendidik kita dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena itulah kita mempunyai kewajiban untuk menghormati dan meninggikan posisi kedua orang tua kita dalam hidup kita. Oke. Tentunya kita bisa menghormati orang tua dengan bersikap penuh etika ya kepada mereka. Contohnya, sikap kita terhadap orang tua tentunya berbeda dengan sikap kita terhadap teman sebaya atau saudara. Adab yang kita terapkan kepada orang tua bertujuan untuk menghormati orang tua kita. Sebagai seorang anak, ada beberapa hal yang bisa diterapkan sebagai adab terhadap orang tua seperti sopan santun dalam berbicara, taat kepada orang tua, bersikap lemah lembut, menjaga nama baik dan harta orang tua, meringankan beban kedua orang tua, meminta izin ketika enggan pergi, nasihat dan bimbingan, hindari membantah dan menyalahkan, mendahulukan orang tua, rendah hati, dan jangan mencela dan berbohong. Nah, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi karena ibunya menolak untuk masuk Islam, maka ia meminta Nabi mendoakan supaya ibunya masuk Islam. Sehingga pulanglah ia ke rumah, dan ibunya ternyata baru saja mendapatkan hidayah, lalu berkata, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Nah, kedua orang tua itu merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah
tali silaturahmi. Beliau juga bersabda, hinalah ia, dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, wahai siapa Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak wajib bagi setiap muslim berbakti kepada orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Nih, langsung saja masuk pada materi selanjutnya, yaitu adab bergaul dengan orang tua. Yang pertama itu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Nah, kita ini wajib mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita menyadari bahwa kedua orang tua memiliki jasa yang besar terhadap kita. Karenanya, kedua telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan kita. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada orang tua, namun tetap saja ia belum mendapatkan bahasa. Yang kedua itu menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tua, kecuali apabila kedua orang tua itu menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah kedua di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Kemudian hanya kepada Allah lah kamu kembali, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Nah, yang ketiga itu menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Nah, seorang muslim itu hendaknya menanggung dan menafkahi kedua orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tua butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Yang keempat, itu menjaga perasaan kedua orang tua dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Nah, seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati kedua orang tua meskipun itu sepele. Contohnya, berkata itu tidak boleh. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu termasuk dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya itu nomor 5, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, tidak sopan kan kalau memanggil orang tua dengan namanya. Bagaimanapun, seorang anak tidaklah pantas memanggil kedua orang tua dengan menyebut namanya secara langsung. Keduanya adalah orang yang harus dimuliakan atau dihormati. Logikanya gini, tidaklah mungkin kita memanggil seorang pejabat walaupun dia bukan apa-apa, tapi kita dengan langsung menyebut namanya. Tentu saja hal itu akan dirasa sangat tidak sopan, bukan? Nah, apalagi kita memanggil kedua orang tua kita, tentunya akan sangat tidak sopan jika langsung menyebut namanya. Bahkan akan menimbulkan dosa jika diniati mencemooh atau merendahkan keduanya. Selanjutnya nomor 6, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Nah, itu termasuk dalam adab ya. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak yang sedangkan ibu bapaknya berdiri atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaklah ia memiliki adab yang baik di hadapan dan merendahkan diri kepada keduanya. Selanjutnya nomor 7, tidak mengutamakan istri atau suami dan anak daripada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang berjalan di gurun lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Nah, ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua tersebut. Lalu mereka berusaha menyingkirkan batu tersebut, tetapi mereka tidak bisa. Maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang pernah mereka lakukan.
termasuk perbuatan mereka terhadap orang tua mereka. Oke, yang kedelapan, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Nah, kita itu sebagai anak diwajibkan untuk mendoakan kedua orang tua meskipun mereka masih hidup atau sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap keduanya. Nah, yang nomor 9, apa Uji? Coba lihat di bukunya. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Oh iya, benar. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua itu telah wafat. Nah, ada dijelaskan nih dari Abdullah bin Dinah, dari Abdullah bin Umar, bahwa seseorang dari kalangan Arab Badui pernah ditemuinya di jalan menuju Mekah. Lalu Abdullah mengucapkan salam kepada dan menaikkannya ke atas keledai yang ditungganginya dan memberikan sorban yang dipakainya kepada Arab Badui tersebut. Abdullah bin Dinah berkata, kami berdoa, semoga Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab Badui. Mereka biasanya puas dengan perkara yang sedikit. Lalu Abdullah berkata, sesungguhnya bapak orang ini adalah teman Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah. Selanjutnya nomor 10, tidak mencaci maki kedua orang tua, termasuk tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Nah, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ke-11 itu tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Nah, demi sopan santun terhadap mereka, Al-Quran mengajarkan berdiskusi dengan kedua orang tua dengan kalimat yang ringan. Biasanya disebut dengan qaulan masyura. Yang selanjutnya itu adalah menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labbaik, siap, atau baiklah. Misalnya dipanggil ini, Oji, iya bu, gitu panggilnya. Misalnya Winda, jawabnya iya bu, gitu, iya ya, gitu. Ingat ya, itu jawabannya seperti labbaik, baik sama dengan baik, siap atau baiklah, iya. Nah itu sama. Selanjutnya yaitu bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Nah seperti melayani mereka, menjual makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Yang ke-14 itu tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu, tidak mengungkit-ungkit kepada keduanya, namun melaksanakan perintah yang dilakukan olehnya. Seperti ia berkata, aku beri engkau sekian dan engkau sekian, dan aku lakukan begini kepada kamu berdua. Karena perbuatan itu bisa mematahkan hati mereka. Ada yang mengatakan menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutuskan suatu hubungan. Itu sama dengan tidak mungkin-mungkin ya. Istilahnya ikhlas tanpa pamrih. Yang terakhir yaitu janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bukan cemberut kepada anaknya. Masa kalau kalian udah biasanya ngambek nih, cemberut ke kedua orang tua. Nah, kalau dalam Islam itu memang tidak boleh. Oke, sekian materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Oji silahkan. Mengapa kita harus mematuhi kedua orang tua kita? Mengapa kita harus mematuhi kedua orang tua kita? Nah, setelah Ibu jelaskan tadi alasan kenapa sih kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama, karena ayah, ibu, termasuk ibu adalah yang melahirkan kita. Ayah yang menafkahi kita, membesarkan kita hingga sampai sekarang, sampai kamu besar, Ji. Nah, itulah alasan kenapa etika atau adab itu menjadi fondasi utama dalam diri seseorang. Karena dari etika, adab, dan tingkah laku seseorang, maka kita tahu nih
asli orang ini seperti apa, perbuatan baik buruknya itu terhadap orang lain itu gimana. Nah, mengerti Aji? Ngerti Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Nggak ada yang bertanya lagi ya, Mindan nggak ada kan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, berarti sudah mengerti. Baik, segitu saja materi kita. Untuk minggu depan materi kita itu tentang sedekah, berinfak dan sedekah. Nah, oke, sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.